Perkenalkan, nama saya Ahmad Syahyan Evan dari kelas R002 dari kelompok 4, dan saya akan menjelaskan sifat-sifat dari inverse matrix. Sifat-sifat inverse matrix memiliki 4 sifat. Yang pertama sifat ketunggalan inverse, dan yang kedua sifat inverse dari hasil kali. Yang ketiga adalah pangkat suatu matriks inverse, dan yang keempat adalah hukum eksponen. Sifat pertama yaitu ketunggalan inverse. Pada teorema 4.4, jika matriks B dan matriks C keduanya adalah inverse dari matriks A, maka matriks B itu sama dengan matriks C. Bisa dibuktikan, misalnya diketahui bahwa matriks B adalah inverse dari matriks A, sehingga matriks B dikali matriks A itu sama dengan matriks identitas. Karena jika suatu matriks dikalikan inverse dari matriks itu sendiri, maka akan menghasilkan matriks identitas. Nah, maka jika kita kalikan kedua ruas dengan matriks C, maka diperoleh bahwa matriks B dikali matriks A dikali C sama dengan matriks identitas dikali C. Nah, berdasarkan sifat asosiatif dari perkalian dan karena C juga merupakan inverse dari matriks A, maka matriks identitas dikali matriks C akan menghasilkan matriks C. Maka jika B dikali matriks A dikali C sama dengan B dikali matriks identitas, maka hasilnya juga B. Dengan demikian terbukti bahwa B itu sama dengan C, atau matriks B itu sama dengan matriks C. Kemudian pada sifat yang kedua yaitu inverse dari hasil kali. Pada teorema 4.5 dijelaskan jika matriks A dan matriks B keduanya adalah matriks yang mempunyai inverse dan memiliki ukuran yang sama atau berordo sama seperti 2x2 atau 3x3, maka matriks A dikali matriks B mempunyai inverse, yaitu matriks A dikali B jika diinverskan itu sama dengan matriks B inverse dikali matriks A inverse. Nah, buktinya akan ditunjukkan bahwa matriks A dikali matriks B dikali dalam kurung inverse matriks B dikali inverse matriks A itu sama dengan, menggunakan sifat asosiatif perkalian, maka itu sama dengan inverse matriks B dikali inverse matriks A dikali A inverse dikali matriks A dan matriks B sama dengan matriks identitas. Jadi terbuktilah bahwa matriks A dikali matriks B jika diinverskan itu sama dengan inverse matriks B dikali inverse matriks A. Nah, jika kita menggunakan contoh seperti matriks A yaitu 2, 5, 1, 3 dan matriks B yaitu 4, 2, negatif 3, 1, maka jika A dikali B akan matriks A dikali matriks B akan menghasilkan negatif 7, 9, negatif 5, dan 5. Nah, jika hasil dari kali dua matriks tersebut kita inverskan, maka menghasilkan 1/2, negatif 9/10, 1/2, dan negatif 7/10. Nah, jika kita menggunakan cara yang lain yaitu inverse dari matriks B dikali inverse dari matriks A, maka kita harus mencari dulu inverse dari matriks A dan matriks B. Inverse dari matriks A yaitu 3, negatif 5, negatif 1, dan 2. Inverse dari matriks B yaitu 1/10, negatif 1/5, 3/2, dan 2/5. Maka B inverse dari matriks B jika dikalikan inverse matriks A akan menghasilkan 1/2, negatif 9/10, 1/2, dan negatif 7/10. Maka hasilnya sama dengan cara yang pertama. Lanjut ke sifat ketiga yaitu pangkat suatu matriks inverse. Pada definisi 4.2, jika matriks A merupakan matriks bujur sangkar, maka matriks A dipangkatkan 0 sama dengan matriks identitas, dan matriks A jika dipangkatkan n, maka matriks A akan dikali sebanyak n faktor atau sebanyak n kali. Nah, jika A mempunyai inverse, maka matriks inverse A itu dipangkatkan n, maka matriks inverse matriks A itu dikalikan sebanyak n faktor. Nah, jika kita menggunakan contoh yaitu contoh matriks A 2, 5, 1, 3, maka carilah A pangkat 2-nya. Berarti matriks A dikalikan sebanyak 2 kali, yaitu matriks A dikali matriks A, dimana matriks A pangkat 2 itu hasilnya 9, 2, 5, 5, dan 14. Begitu juga dengan inverse. Jika inverse A di pangkat 2, maka inverse matriks A itu dikalikan inverse matriks A.
Lanjut ke sifat yang keempat, yaitu hukum eksponen. Nah, pada definisi 4.3, jika A adalah matriks yang mempunyai inverse, maka berlakulah inverse A mempunyai inverse, yaitu inverse matriks A. Jika kita inversekan lagi, maka akan menjadi matriks kembali ke semula, yaitu matriks biasa. Jika A dipangkatkan N mempunyai inverse, yaitu A pangkat N diinverskan, maka itu sama saja dengan inverse matriks A dipangkatkan N. Dan untuk N itu sebanyak N faktor, bisa 1, 2, dan seterusnya, bilangan bulat. Dan jika sembarang skalar atau K dikali matriks A mempunyai inverse, yaitu K dikali A diinverskan, maka itu sama dengan 1 per K dikali A inverse. K adalah sembarang skalar. Sembarang skalar maksudnya di sini adalah jika diagonal utamanya sama dan diagonal sampingnya itu 0. Misalnya matriks A yaitu 2, 0, 0, 2. Maka skalarnya adalah 2. Lanjut ke buktinya yang pertama, karena A inverse sama dengan A inverse A sama dengan A dikali A itu sama dengan matriks identitas. Maka inverse matriks A mempunyai inverse dari A inverse diinverskan kembali menjadi A. Berdasarkan definisi, matriks A dipangkatkan N dikali inverse matriks A dipangkatkan N itu sama dengan matriks A dipangkatkan N dikali matriks A diinverskan sama dengan A pangkat 0 atau sama dengan matriks identitas. Dengan secara serupa dapat ditunjukkan bahwa hasil dari inverse matriks A dipangkatkan N dan dikalikan A pangkat N itu merupakan matriks identitas. Dan bukti yang ketiga yaitu K dikali A. Nah, 1 per K dikali inverse matriks A itu sama dengan 1 per K dikali KA dan dikali inverse matriks A. Maka akan menghasilkan matriks identitas. Dengan cara yang serupa dapat ditunjukkan bahwa A pangkat N yaitu matriks identitas jika terdapat suatu matriks yaitu A sama dengan 2, 5, 1, 3 dan inverse dari matriks A sama dengan 3, negatif 5, negatif 1, dan 2. Dan diketahui juga terdapat skalar yaitu 2, 0, 0, 2 dengan K sama dengan 2. Maka carilah inverse dari A, inverse dari matriks A. Dan yang kedua, yang B, carilah A pangkat 2 dikalikan inverse A dipangkatkan 2. Dan yang C adalah carilah K dikali A diinverskan. Penyelesaiannya yang A, jika inverse matriks A diinverskan lagi, maka akan menghasilkan matriks itu sendiri, yaitu matriks A yang hasilnya 2, 5, 1, dan 3. Maka terbuktilah yang sifat pertama akan menghasilkan matriks itu sendiri. Penyelesaian B adalah jika A dipangkatkan 2 dikalikan inverse matriks A dan dipangkatkan 2 lagi akan menghasilkan atau sama saja dengan 9, 25, 5, 14. Ini merupakan matriks A dipangkatkan 2 lalu dikalikan matriks inverse matriks A dipangkatkan 2 yaitu 14, negatif 25, 5, dan 9. Maka akan menghasilkan matriks identitas. Maka sifat yang kedua telah terbukti bahwa akan menghasilkan matriks identitas. Yang C adalah maka jika K dikali A dan dikali 1 per K dikali inverse matriks A itu sama dengan 1 per K dikali K dikali A dikali inverse matriks A. Itu sama dengan 1 per K dikali K dikali A dikali inverse matriks A. Itu jika K-nya kita substitusikan menjadi 2, yaitu 1 per 2 dikali 2 itu akan menghasilkan 1. Dan juga jika tadi seperti sifat yang pertama, jika suatu matriks dikalikan inverse matriks itu sendiri maka akan menghasilkan matriks identitas. Maka hasilnya menjadi 1 dikali matriks identitas akan menjadi matriks identitas. Terbuktilah sifat yang ketiga.